Baik, saat ini kita akan bahas mengenai langkah penelitian keperawatan. Ada beberapa langkah dalam melakukan penelitian keperawatan. Yang pertama, menentukan topik penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, melakukan literasi. Ada juga yang keempat mengenai etika. Yang kelima mengenai desain penelitian. Tapi kita dalam pertemuan kali ini kita akan membahas sampai di melakukan literasi. Jadi yang pertama memilih topik penelitian. Seringkali topik penelitian berubah-ubah. Banyak pertimbangan yang dilakukan oleh peneliti. Ada yang sudah memilih topik, tapi setelah kalau misalnya mahasiswa skripsi, kadang juga setelah ujian proposal atau usulan penelitian berubah. Jadi ada beberapa yang harus kalian pertimbangkan. Memang kadang ada mengenai cocok tidak cocok antara masalah penelitian dengan desain penelitian. Dalam hal ini kalian juga harus mengerti beberapa desain penelitian yang akan kita pelajari ke depannya. Terus keterbatasan waktu, biaya, dan referensi data sulit dikumpulkan. Dalam pertemuan sebelumnya saya sudah mengatakan untuk mahasiswa dalam menentukan judul skripsi sebaiknya mempertimbangkan waktu. Karena ya walau bagaimanapun ini hanya tugas skripsi sebagai peneliti pemula, di mana ada target untuk selesainya. Berbeda dengan, memang semua penelitian ada target untuk selesainya, tapi kan ini untuk studi yang hanya 8 semester atau 4 tahun, sebisanya untuk tidak lewat itu. Jadi kalian sebagai mahasiswa skripsi harus mempertimbangkan waktu. Waktu itu sangat penting untuk dipertimbangkan. Kemudian biaya, ya sebagai ukuran mahasiswa yang mungkin mengandalkan biaya pribadi, sebaiknya perlu diperhatikan juga. Jangan sampai mengeluarkan biaya yang besar. Tergantung dari kalian, kecuali kalian punya budget lebih, ya terserah. Tapi untuk pada umumnya mahasiswa sebaiknya mempertimbangkan biaya untuk menentukan topik penelitian. Kemudian referensi data sulit dikumpulkan. Ini maksudnya adalah sumber pustaka atau buku-buku yang berkaitan dengan judul variabel kalian. Jadi, ya sebaiknya untuk mahasiswa skripsi, kalau bisa penelitian yang sudah diteliti lah. Cuman jangan terlalu pasaran untuk di institusi internal. Mungkin mungkin memang judulnya banyak kali diteliti, tapi janganlah untuk terlalu banyak di dalam institusi internal kalian. Atau judulnya sudah banyak di kampus kalian. Boleh banyak di tempat lain, tapi sebisanya untuk menghindari yang sudah banyak di kampus kalian. Tapi usul saya ya sebaiknya memang sudah diteliti sebagai peneliti pemula untuk dapat referensi yang banyak. Kalau misalnya kalian belum kalian melakukan penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya, kalian bisa kesulitan dalam referensi. Ya, tergantung kalian lah menentukan variabel yang referensinya banyak. Banyak di buku, banyak di jurnal, di internet, website, dan lain-lain. Usul saya sebaiknya kalian teliti yang sudah sering diteliti. Jangan terlalu sering di institusi kalian, di institusi internal kalian atau universitas kalian. Kalau misalnya juga belum pernah dilakukan penelitian, wah itu bukan kelas peneliti pemula. Mungkin itu ya bukan dikatakan skripsi, lebih cenderung ke disertasi. Kalau misalnya belum dilakukan penelitian sebelumnya. Jadi untuk peneliti pemula atau untuk syarat skripsi, saran saya sebaiknya yang sudah sering diteliti agar referensinya aman. Kalian bisa mendapatkan referensi yang banyak, tapi jangan terlalu sering atau judulnya terlalu banyak di institusi internal atau di kampus kalian. Kemudian pertimbangan terhadap diri sendiri.
Ini ada beberapa pertanyaan dalam menentukan topik. Ini yang pertama ada manageable topic. Manageable topic itu pertanyaan terhadap pribadi masing-masing mengenai apakah topik yang diteliti dapat dijangkau atau dikuasai. Jadi kalau kalian sudah menentukan topik penelitian, kalian ya bertanya kepada diri sendiri. Ini bisa kita lakukan, atau kita bisa kuasai enggak, atau kita kuasai sebelum-sebelumnya tidak. Ya saran saya, baiknya yang sudah Anda kuasai. Mungkin yang paling gampang lah, simpelnya yang paling gampang menurut Anda. Gampang menurut Anda kan belum tentu gampang buat orang lain. Tapi cari topik yang gampang menurut Anda, yang Anda kuasai. Terus obtainable topic, di mana pertanyaan terhadap diri sendiri apakah bahan atau data tersedia dengan cukup. Ini masih berkaitan dengan slide-slide sebelumnya. Slide ini berkaitan. Jadi obtainable topic ini kalian melihat termasuk juga referensi atau pustaka, data yang tersedia cukup atau tidak. Referensi ini bisa referensi primer, bisa sekunder. Kalau referensi sekunder itu kan misalnya dari puskesmas atau dari rumah sakit. Jadi kalian harus pertimbangkan untuk menentukan topik apakah ini bisa tersedia enggak untuk kalian ambil atau untuk kalian pakai datanya. Atau mungkin ada yang pakai bahan untuk laboratorium, tapi sebaiknya hindari yang laboratorium. Biasanya kalau laboratorium itu memakai uang yang agak lebih, jadi expensive, agak mahal kalau misalnya masuk laboratorium. Tapi tergantung juga. Kalau misalnya kalian mampu ya why not. Untuk syarat skripsi ya kembali lagi kepada diri Anda. Tapi pada umumnya sebaiknya jangan terlalu banyak di laboratorium. Apalagi kalau ada bahan-bahan yang sulit didapat. Selain berdampak kepada harga, juga kelangsungan penelitian kalian. Kemudian signifikansi of topic. Ini merupakan pertanyaan terhadap diri Anda sendiri, apakah topik tersebut penting untuk diteliti. Ya, tergantung dari pengetahuan Anda mengenai topik itu dan referensi yang Anda baca-baca. Apakah ini penting saat ini atau tidak? Apalagi kalau sudah pernah diteliti-teliti sebelumnya. Jadi kalian harus mencari perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang rencana yang akan Anda teliti. Memang judulnya sama, tapi pasti akan ada sesuatu yang berbeda. Hanya kalian yang tahu perbedaan kalian dengan penelitian sebelumnya. Makanya pertanyaan ini harus dijawab oleh diri Anda sendiri. Apakah ini penting untuk diteliti? Terus yang keempat, interested topic. Ini merupakan pertanyaan pada peneliti. Apakah topik tersebut menarik untuk diteliti dan dikaji? Apakah menarik untuk diteliti atau dikaji? Ya, itu kalian tanyakan kepada diri Anda sendiri. Jika kalian sudah dapat merumuskan keempat poin ini yang kalian tanya kepada diri sendiri, kalian mendapatkan jawaban dari yang Anda tanyakan kepada diri sendiri atau kepada peneliti itu. Jika kalian sudah mendapat kesimpulannya, kalian bisa menentukan bahwa ini benar harus diteliti topik ini atau ganti. Tergantung dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian jika Anda sudah menentukan topik, pastinya akan Anda rumuskan dalam sebuah judul. Ini ada beberapa poin, ini saya tulis. Sebelumnya mohon maaf saya belum kasih tahu. Ini pustakanya saya ambil dalam Dewi Murdianti Prihatin Putri, M.Kep, Nurse Eskep, Riset Keperawatan. Ini saya kutip dalam buku tersebut. Jadi bisa kalian cari untuk menambah penjelasannya. Oke, lanjut saja.
Dalam penulisan judul dalam kalimat pernyataan. Ya jelas. Untuk poin pertama ini judulnya harus kalian buat dalam kalimat pernyataan, bukan kalimat pertanyaan. Tidak ada judul dalam kalimat pertanyaan. Untuk masalah kata-kata ini pasti kalian sudah mengerti lah. Mana kalimat pernyataan, mana kalimat pernyataan. Maaf, mana kalimat pernyataan, mana kalimat pertanyaan. Ya, seperti itu. Mohon maaf kalau agak belibet, karena pernyataan dan pertanyaan beda-beda tipis. Tapi kalian sudah mengerti maksud saya. Jadi dalam judul itu tidak ada kalimat pertanyaan. Jadi harus berbentuk kalimat pernyataan. Ya, next. Cukup singkat serta tepat. Ya jelaslah, ini kan judul, bukan ringkasan. Jadi jangan panjang-panjang. Terus berisi variabel-variabel yang diteliti. Semua variabel harus termuat dalam judul. Terus, judul menggambarkan keseluruhan isi dan kegiatan penelitian yang dilakukan. Jadi bagaimana kalian membuat kalimat pernyataan yang orang membacanya sudah langsung oh penelitian ini kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya dalam jurnal itu kadang penulisan judulnya berbeda dengan skripsi kalau kita membahas mengenai skripsi. Untuk mahasiswa-mahasiswa saya yang semester 6 ini, yang mau skripsi ya semester 8, kalau misalnya kita buat judul deskripsi, misalnya hubungan antara asupan energi dengan obesitas, bisa jadi dalam jurnal nanti atau publikasi berbeda dengan jurnal yang deskripsi. Karena biasanya kalau dalam judul jurnal itu, untuk jurnal yang baik, saya juga pernah mengikuti seminar dalam penulisan jurnal, tidak ada kata-kata seperti hubungan, atau faktor-faktor, atau pengaruh, dan juga tidak ada tempat. Jadi hanya berbentuk narasi pernyataan dan variabel. Ya, itu kalau misalnya dalam jurnal. Tapi kalau dalam skripsi kita harus lengkap. Jadi apakah itu dalam bentuk hubungan atau dalam bentuk pengaruh sesuai dengan desain penelitian Anda. Kalau di skripsi kita tulis lengkap. Begitu pula dengan tempat penelitian. Juga dalam kolom kanan Anda untuk penulisan judul dibuat singkat. Maaf, I'm sorry. Judul dibuat singkat, jelas, logis, informatif, dan atraktif. Yang ini. Mudah-mudahan kursor saya bisa terlihat. Yang di bagian kanan, judul dibuat singkat, jelas, logis, informatif, dan atraktif. Hendaknya tidak lebih dari 12 sampai 16 kata. Kadang juga kita harus berpatokan kepada panduan. Apakah panduan itu cuma sampai 12 kata atau panduan sampai 16 kata? Atau ada mungkin panduan cuma 10, 11, atau ada panduan sampai 17 sampai 18. Tergantung panduan di tempat institusi Anda atau di kampus Anda. Tapi kebanyakan standarnya itu 12 sampai 16. Tidak lebih dari itu. Laporan penelitian harus sesuai dengan usulan penelitian. Jadi hasil penelitian Anda ya tentu saja sesuai dengan proposal Anda. Oke, itu kalau dalam penulisan judul. Next, mengidentifikasi masalah atau problem identification. Masalah penelitian bersifat tidak terbatas. Meskipun demikian, tidak semua masalah yang ada di masyarakat bisa diangkat sebagai masalah penelitian. Memang semuanya dalam fenomena dalam kehidupan sehari-hari pada dasarnya itu kita bisa menjadikan topik penelitian dan kemudian kita angkat dalam judul penelitian. Tapi tidak semua itu bisa untuk kita teliti. Ini kita harus menjawab
beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, apa masalahnya? Masalahnya apa? Terus yang kedua, bermasalah menurut siapa? Dianggap masalah dalam konteks apa? Atau dalam perspektif apa? Dalam sudut pandang apa? Nah, jika semua kita sudah bisa menjawabnya, kita dapat menyimpulkan bahwa ini harus diteliti. Jika kalian tidak menemukan dalam 4 pertanyaan ini, berarti kalian harus melakukan observasi fenomena yang terjadi dalam pekerjaan sehari-hari. Terus penelusuran literatur. Jika masih belum dapat lagi, kalian bisa menangkap permasalahan dalam seminar, pertemuan ilmiah profesi, kuliah tamu, atau mengunjungi pusat-pusat penelitian. Tapi kalau di sini ya, kayaknya pusat-pusat penelitian itu tidak banyak kalau di Manado. Tapi mungkin di tempat lain banyak untuk pusat-pusat penelitian. Di sana kita bisa mengangkat topik-topik yang sehingga bisa merumuskan sebuah judul untuk kita teliti. Pada dasarnya itu untuk sumber-sumber yang bisa menambah wawasan kita dalam menentukan topik atau judul penelitian, juga dalam mengidentifikasi masalah. Oke, melakukan literasi. Melakukan literasi ini bagaimana kita mencari menambah pengetahuan kita dalam sebuah rencana yang penelitian yang sudah kita tentukan topiknya, kita sudah dapat judulnya dari topik itu, terus kita sudah mendapat rumusan masalahnya, kemudian kita melakukan literasi. Kita menambah wawasan dari apa yang sudah kita rumuskan masalahnya. Kita sudah tentukan topiknya. Di mana literasi keperawatan tentang opini klinis dan penelitian terdahulu sangat diperlukan dalam penelusuran keliterasian pertama kali. Jadi setelah kalian mendapatkan topik, judul, setelah mendapatkan merumuskan masalahnya, kalian langsung saja untuk melakukan studi-studi literasi seperti ini. Literasi yang kalian perlukan itu ya buku, jurnal, laporan periodik. Laporan periodik ini seperti misalnya laporan tahunan atau yang sering-sering yang ada per waktunya. Jadi mungkin per 3 tahun atau 1 tahun atau 2 tahun. Laporan mungkin dari dinas kesehatan, laporan mungkin dari rumah sakit. Nah, itu studi-studi literasi. Terus buletin, ada juga buletin-buletin kumpulan penelitian, ada majalah tahunan mengenai penelitian, atau majalah apalah yang berhubungan dengan penelitian. Sekarang juga sudah banyak kita telusuri lewat internet, website. Jadi gampang lah untuk kita mencari literasi atau mencari tambahan pengetahuan dari variabel dari judul yang akan kita teliti. Banyak. Jadi zaman sekarang informasi lebih mudah untuk diakses. Baiknya kalian ya tergantung dari diri kalian untuk memperdalam variabel yang kalian teliti, tergantung dari kerajinan kalian. Lebih banyak mencari literasi akan membuat Anda lebih paham mengenai penelitian Anda sendiri. Karena kalau tidak paham, kalian mungkin bisa jadi berubah topiknya, kembali lagi menentukan topik dari awal. Saya rasa cukup sampai di sini, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk topik-topik selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa absen di kolom komen. Kalau ada pertanyaan, langsung saja di kolom komen. Thank you.